Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Berjumpa lagi dengan Pak Fajrin Maulana dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 semester 1. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi dengan judul Al-Ahad atau Allah Maha Esa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu: 1. Menjelaskan makna Al-Ahad. 2. Menyebutkan bukti Allah Maha Esa. Yang ketiga, menyebutkan perbuatan yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut pada materi pokok hari ini, Pak Fajrin ingin mengajukan beberapa pertanyaan supaya anak-anak termotivasi atau penasaran terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini. Pertanyaan pertama, apa arti dari Al-Ahad? Siapa di antara anak-anak yang sudah tahu apa itu Al-Ahad? Pertanyaan kedua, apa saja bukti bahwa Allah itu Maha Esa? Banyak sekali dalam Al-Quran, salah satunya surat Al-Ikhlas, menyatakan bahwa Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, apa bukti bahwa Allah itu Maha Esa? Siapa di antara anak-anak sekalian yang bisa menyebutkan bukti bahwa Allah itu Maha Esa? Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu benar-benar Maha Esa? Jadi setelah kita tahu bahwa ternyata Allah itu benar-benar Maha Esa, apa yang selanjutnya kita lakukan? Nah, anak-anak, marilah kita bahas pertanyaan tersebut satu persatu. Yang pertama, makna Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Al-Ahad artinya Maha Esa. Al-Ahad merupakan salah satu Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki sifat Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa. Allah hanya ada satu. Dalil yang menegaskan bahwa Allah hanya satu terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Kalau diterjemahkan perkata, Qul, katakanlah, huwa, dialah, Allah ahad, Maha Esa. Jadi kalau diterjemahkan keseluruhan, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahu ahad berarti Allah Maha Esa. Kemudian, apa bukti bahwa Allah Maha Esa? Jika Allah ada banyak atau lebih dari satu, maka alam semesta ini akan hancur. Mengapa? Karena apabila Allah lebih dari satu, maka akan terjadi perebutan kekuasaan antara Allah yang satu dan Allah yang lain. Oleh karena itu sangat mustahil bahwa Allah lebih dari satu. Adapun bukti bahwa Allah hanya satu adalah sebagai berikut. 1. Matahari terbit dari timur dan terbenam ke arah barat secara konsisten dan terus-menerus sampai hari kiamat. Jadi kalau hari kiamat maka ada pengecualian. Ada satu hari di mana matahari terbit dari tempat terbenamnya. Itu adalah tanda-tanda kiamat besar. Nah, kalau sebelum kiamat
Maka sejak bumi diciptakan sampai menjelang kiamat, maka matahari terbit dari arah timur dan terbenam ke arah barat secara konsisten dan terus-menerus, merupakan tanda keesaan Allah. Kalau misalnya Allah itu lebih dari satu, maka matahari terbitnya tidak teratur. Kadang hari ini dari barat, besok dari timur, besok dari tenggara, dan seterusnya. Karena Allah itu cuma satu, maka matahari terbit secara teratur, yaitu dari timur dan terbenam ke arah barat secara konsisten dan terus-menerus sampai hari kiamat. Yang kedua, adanya pergantian siang dan malam secara teratur. Kemudian adanya siklus pasang surut air laut secara teratur. Adanya pergantian angin laut atau angin yang mengarah ke laut dan angin darat atau angin yang mengarah ke darat di waktu malam dan di waktu siang secara teratur. Kemudian peredaran benda langit yang teratur sehingga tidak bertabrakan. Jadi kalau ada peredaran benda langit yang teratur sesuai garis edarnya sehingga tidak bertabrakan, maka yang ngatur pasti hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siklus gerhana matahari dan gerhana bulan yang teratur sehingga dapat diprediksi atau ditebak oleh manusia. Begitu juga dengan perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca juga bisa diprediksi manusia karena apa? Karena siklusnya teratur. Oh, tanda-tanda akan hujan, kelembapan udara sekian. Kemudian sebelum hujan biasanya hawanya panas, berkeringat, terjadi penguapan dari segala sumber air, dari air sumur, dari air laut, dari air sungai menguap ke awan. Kemudian di sana terjadi penurunan suhu dan hujan. Nah, siklusnya seperti itu terus-menerus sehingga dapat diprediksi manusia. Itu adalah bukti bahwa Allah Maha Esa. Kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui bahwa Allah Maha Esa, setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Esa, apa yang harus kita lakukan? Baik, silahkan disimak. Menyikapi keesaan Allah. Setelah mengetahui bahwa Allah Maha Esa, Maha Kuasa dan tidak ada tandingannya, kita harus menjauhi segala perbuatan yang mengundang murka Allah, serta mengerjakan perintah Allah menurut kemampuan kita. Salah satu dosa besar yang wajib kita jauhi adalah syirik. Syirik artinya menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah maksudnya beranggapan ada yang memiliki kekuatan setara dengan Allah. Oleh karena itu, kita harus menjauhi dosa syirik, karena dosa syirik adalah dosa yang sangat besar dan tidak diampuni jika pelakunya tidak bertobat sampai mati. Contoh perbuatan syirik: satu, berdoa kepada selain Allah, bersumpah atas nama selain Allah, misalnya demi ayah, demi ibu, demi Rasulullah, itu nggak boleh. Kalau bersumpah ya harus demi Allah. Kalau bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia termasuk melakukan perbuatan syirik. Yang ketiga, beribadah kepada selain Allah, seperti memberi sesaji kepada memberi sesaji kepada pohon besar, memberi sesaji kepada punden. Kemudian apabila kita melewati tempat angker kok nderek langkung mbah putune ajeng lewat, itu adalah bukti bahwa kita tunduk kepada selain Allah. Kalau lewat tempat angker maka berdoa kepada Allah, mohon perlindungan supaya tidak terjadi apa-apa. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita lewat di tempat angker seperti rumah kosong atau pohon beringin yang menyeramkan, maka doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Atau membaca ayat kursi, kemudian membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan atas kami dan orang-orang yang soleh. Kemudian beribadah kepada selain Allah, tadi sudah disebutkan. Selanjutnya sujud kepada selain Allah, misalnya sujud kepada kuburan, sujud kepada orang tua, pokoknya sujud kepada selain Allah itu syirik, tidak boleh dilakukan. Manusia hanya wajib rukuk dan sujud kepada Allah, selain Allah tidak boleh. Yang kelima, meminta berkah kepada selain Allah, itu termasuk perbuatan syirik, tidak boleh. Karena berkah itu atau berkah barokah itu yang berhak memberi atau yang bisa memberi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apabila kita minta kekayaan di kuburan angker, kita minta pesugihan, kita minta berkah, kita minta sugih atau dan lain sebagainya, itu tidak boleh, itu termasuk syirik karena meminta atau berdoa kepada selain Allah. Karena yang memiliki rezeki yang maha kaya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, itulah materi tentang Al-Ahad. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil sebagai pelajaran kita, yang pertama, Allah Maha Esa, artinya hanya ada satu. Tidak ada yang mirip dengan Allah baik dari segi zat maupun sifat. Yang kedua, jika ada Tuhan lebih dari satu, maka seluruh makhluk Allah akan binasa akibat terjadi pertengkaran antar Tuhan. Yang ketiga, setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Esa, maka kita wajib tunduk pada aturan Allah supaya kita selamat. Barang siapa yang dijamin keselamatannya oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa mencelakainya. Sebaliknya, apabila Allah menghendaki seorang hamba itu celaka, maka tidak ada satupun yang bisa menyelamatkannya. Oleh karena itu, kita wajib tunduk pada aturan Allah, tidak boleh membangkang, tidak boleh melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Kita kalau misalnya diwajibkan sholat 5 waktu, ya sholat, dengar adzan ya sholat, nggak usah banyak alasan. Karena apa yang kita amalkan di dunia ini, apa yang kita kerjakan di dunia ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya adalah soal. Contoh soal. Kerjakan soal berikut. 1. Sebutkan bukti bahwa Allah itu Maha Esa. Paling sedikit 2. Jadi kalau jawaban kurang dari 2, maka itu salah. Apa arti dari Allahu Ahad? Silahkan dijawab. Tulislah bunyi dari surat Al-Ikhlas ayat 1. Boleh ditulis dengan Latin. Apa yang terjadi jika Tuhan lebih dari satu? Kepada siapakah kita harus berdoa? Silahkan anak-anak tulis pertanyaan ini di buku tulis, kemudian anak-anak jawab sesuai dengan materi yang diajarkan Pak Fajrin. Nah, kalau misalnya supaya soal ini bisa ditulis dengan tenang, silahkan anak-anak pause video ini. Selanjutnya, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Marilah kita anak-anak, kita membaca doa penutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.